Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olga Maharani dari mahasiswi Kebidanan Universitas Singapura Mangsa Karawang dengan NPM 2410036100014. Nah, jadi saya di sini akan setoran hafalan. Yang pertama itu presentasi, terus kemudian letak, sikap, dan juga posisi. Oke, jadi yang pertama itu ada presentasi. Jadi presentasi itu bagian dari janin yang pertama kali memasuki pintu atas panggul. Misalnya, yang pertama kali memasuki pintu atas panggul itu adalah kepala. Berarti dapat dikatakan sebagai presentasi kepala. Kemudian ada presentasi bokong atau bisa disebut sebagai sungsang. Kemudian ada presentasi bahu. Presentasi juga bisa dapat dilakukan melalui vagina touch. Misalnya yang pertama kali, misalnya nih kan melakukan vagina touch. Terus yang pertama kali terasa atau teraba itu adalah bagian belakang kepala atau UUK atau ubun-ubun kecil. Berarti dinamakan sebagai presentasi belakang kepala. Yang kedua ada letak atau situs. Berarti hubungan sumbu panjang janin terhadap sumbu panjang ibu, atau lebih mudahnya itu adalah hubungan antara punggung janin dengan punggung ibu. Dia ada 3 macam nih. Yang pertama itu ada situs memanjang atau vertikal, yang kedua itu ada situs transversal atau melintang, dan yang terakhir itu adalah situs obliques atau menyerong, miring. Oke, yang pertama kan situs memanjang atau vertikal kan. Jadi seperti ini. Ini adalah posisi normal, yaitu kepala berada di bawah. Sedangkan untuk ada juga yang bokong berada di bawah atau itu dinamakan sebagai sungsang. Nah, terus kemudian ada situs transversal atau dia itu melintang. Jadi seperti ini. Jadi punggung janin itu tegak lurus terhadap ibu. Terus kemudian ada yang oblik atau miring. Mungkin kalau misalnya pakai ini, nah ini untuk yang vertikal, atau tadi juga bisa yang bokongnya. Nah, terus juga untuk yang transversal, situs transversal dia seperti ini, dan juga untuk yang oblik. Berarti kan tadi awal gini dia jadi miring seperti ini. Yang ketiga itu ada sikap atau habitus, hubungan bagian-bagian janin yang satu dengan bagian janin yang lainnya. Nah, biasanya itu terhadap tulang punggung janin. Nah, ada juga nih ada macam-macamnya, ada 2 macam loh. Yang pertama itu ada habitus fisiologis, dan yang kedua itu ada habitus non fisiologis. Untuk yang habitus fisiologis itu adalah sikap fleksi, di mana janin itu badannya dalam keadaan kifosis sehingga punggung menjadi bentuk cembung. Seperti ini, kan cembung kan. Nah, lalu kepala juga interfleksi, jadi dagu mendekati dada. Kemudian kedua tangannya ini adalah menyilang nih di depan dada atau toraks. Terus untuk tali pusatnya itu dia berada di antara ekstremitas. Terus kakinya terlipat pada lipatan, jadi hanya lututnya yang rapat. Jadi hanya lututnya saja yang rapat pada badan. Mungkin ini agak susah karena terlalu kecil, kok seperti itu. Jadi seperti ini. Nah, ini. Nah, kemudian untuk yang habitus non fisiologis itu kebalikannya. Jadi dia seperti ini gitu loh. Tuh, serem ya. Jadi kebalikan. Makanya non fisiologis tuh. Nah, untuk yang terakhir atau yang keempat itu adalah posisi, di mana itu adalah hubungan antara bagian persentase janin dengan 4 kuadran panggul ibu. Itu ada depan, kiri, kanan, juga belakang. Seperti kepala, ia ada 4 posisi. Yang pertama itu ada posisi belakang kepala dengan denominatornya atau petunjuknya itu adalah UUK atau ubun-ubun kecil. Nah, ini UUK kanan depan dan UUK kiri depan. Ini adalah normal posisi ya, posisinya normal. Terus juga atau bisa disebut sebagai OAK dan juga OAKI. OAK itu occipito anterior kanan dan occipito anterior kiri. Kemudian ada posisi vertex, yaitu dengan denominatornya adalah UUB atau ubun-ubun besar. Jadi seperti ini adalah UUB kanan depan dan UUB kiri depan, atau disebut sebagai OPKA dan juga OPKI. OPKA itu adalah occipito posterior kanan dan OPKI occipito posterior kiri. Kemudian yang ketiga itu ada posisi melintang atau transversal. Nah, dia seperti ini. Ini OPKA dan juga OPKI. Jadi occipito transversal kanan dan occipito transversal kiri. Yang keempat itu adalah posisi dahi atau denominatornya itu adalah glabella. Nah, jadi dia tuh agak dongak gitu kepalanya. Nah, ini adalah posisi dahi.
ngedongakkan. Yang kelima itu adalah posisi muka, denominatornya itu adalah mentum. Jadi dia tuh serem banget guys, tuh kayak gini, terus ini ngedongak banget gitu loh, kayak maaf, jadi kayak gitu, ini serem banget karena muka gitu yang berada di bawah. Kalau normal kan begini, ini malah mukanya gitu ya, gitu. Ngedongak gitu, ini lebih parah, lebih ekstrim seperti ini. Itu adalah posisi muka atau mentum. Terus yang keenam itu adalah posisi bokong, itu denominatornya adalah sakrum. Jadi ini sakrum kiri belakang, sakrum kanan belakang, sakrum kiri depan, sakrum kanan depan. Yang terakhir atau yang ketujuh itu adalah posisi presentasi bahu, denominatornya adalah akromion atau scapula. Nah, jadi dia seperti ini ya. Jadi dia itu disesuaikan nih dengan arah panggul ibu, yaitu kanan, kiri, depan, dan juga belakang. Nah, ada tambahan juga kan pada palpasi itu kan ditentukan kedudukan punggung janin terhadap dinding perut ibu. Jadi itu apakah dia puka, ini puka, apakah dia puki, jadi seperti itu. Dan pada persalinan saat melakukan vaginal torture itu untuk menentukan kedudukan dari salah satu bagian depan terhadap jalan lahir atau denominator. Nah, jadi itu adalah presentasi letak, sikap, dan posisi. Next, kita akan membahas tentang mekanisme persalinan. Nah, kenapa kita harus belajar mekanisme persalinan? Karena tujuannya untuk memahami baik itu dari kepala maupun badannya bergerak di dalam panggul ibu. Dan juga untuk memprediksi nih apakah bayi tersebut bisa dilahirkan secara normal atau tidak. So, mekanisme persalinan adalah suatu proses di mana bagian tubuh bayi, terutama kepala, bahu, dan juga badannya ini bergerak nih untuk menyesuaikan dengan ukuran atau bagian-bagian dalam panggul. Nah, ada 7 langkah mekanisme persalinan. Yang pertama itu ada engagement, yang kedua itu descent, ketiga fleksi maksimal, yang keempat internal rotation, yang kelima ekstensi, yang keenam external rotation, dan yang terakhir itu adalah ekspulsi. Langkah pertama, engagement. Nah, masuknya bagian terbesar dari kepala janin yaitu diameter biparietal memasuki pintu atas panggul. Nah, jadi kepala masuk, terus sutura sagittalis ini melintang di pintu atas panggul. Nah, kemudian terjadilah descent atau turunnya kepala janin melalui jalan lahir. Nah, itu terjadi bersamaan dengan mekanisme lainnya karena kan ada kekuatan yang mendukung seperti tekanan cairan amnion, tekanan dari fundus pada bokong, adanya kontraksi uterus, dan juga ada ekstensi atau lurusnya badan janin atau juga tulang belakang janin. Nah, maka kepala ini akan turun ke dalam rongga panggul. Akan tetapi akan terjadi beberapa kondisi yang dikatakan sebagai asinkretismus. Kan kalau sutura sagittalis berada tepat di antara promontorium dan juga sinus pubis, karena ini nggak ada promontoriumnya, kita katakan aja ada ya, anggap aja ada promontoriumnya, maka dikatakan sebagai sinklitismus. Nah, ketika dia turun di mana bagian terendah janin ini mendekati promontorium sehingga tulang biparietal itu lebih rendah. Nah, ini dikatakan sebagai asinklitismus anterior. Nah, kemudian dia itu semakin turun lagi nih sehingga kepala ini tertahan di sinus pubis. Maka bagian bawah ini akan turun sehingga sutura sagittalis ini mendekati sinus pubis yang dikatakan sebagai asinklitismus posterior. Yang ketiga, fleksi maksimal. Jadi kedua posisi kepala ini sedikit fleksi. Jadi fleksi itu sama yang sudah dijelasin sebelumnya bahwa dagu mendekati dada. Semakin maju persalinan dengan adanya kontraksi, maka akan terjadi proses penurunan atau kemajuan kepala. Bagaimana kemajuan kepala ini akan diawali dengan kepala ini makin fleksi gitu. Jadi kayak dagunya itu semakin mendekati si dadanya. Sehingga yang awalnya diameter occipitofrontal menjadi occipitobregmatica. Nah, makanya pada saat vaginal touch itu akan lebih jelas terasa gitu, teraba UK-nya dibanding UB. Tuh. Kan yang tadi awalnya seperti ini, sebelum fleksi kan dia seperti ini kan. Nah, ketika fleksi malah kayak gini tuh. Nah, begitu fleksi ini sudah terjadi secara maksimal, karena kan ada tekanan cairan amnion, tekanan dari fundus pada bokong, terus juga adanya kontraksi uterus. Dan pada kala 2 itu ada dorongan meneran dari ibu,
apabila bayi ini sudah sampai nih di bidang Hodge 3 atau sampai di spina ischiadica, maka bayi akan mulai melakukan putar paksi dalam atau internal rotation. Selanjutnya yang keempat itu ada internal rotation atau putar paksi dalam. Nah, putar paksi dalam itu akan terjadi secara bersamaan antara kepala dan bahu. Jadi, kepala bayi ini akan putar 45 derajat, arahnya itu ke arah anterior atau ke simfisis pubis. Nah, ini juga diikuti oleh bahunya gitu, jadi akan berada di diameter oblik atau miring seperti ini. Ketika kepala bayi ini sudah berputar rotasi 45 derajat yang pertama, sehingga UK ini atau ubun kecil ini berada di pukul setengah 11. Ini kan disesuaikan juga sama si punggung, apakah dia puka atau puki, karena ini saya puki, jadi dia setengah, jadinya setengah 11. Kemudian kalau misalnya puka itu jadi yang tadinya kayak gini di 45 derajat jadi setengah 2 seperti itu. Ini putar 45 derajat pertama ya. Nah, bahu bayi ini akan berada pada posisi diagonal kan. Nah, ketika kepala ini masuk, sudah putar paksi dalam yang pertama, nanti bahu ini akan ikut turun ke panggul. Kemudian semakin majunya si kepala akan berputar 45 derajat yang kedua, sehingga nanti UK akan berada tepat di bawah simfisis pubis. Atau sama aja dia mengarah pada pukul 12. Nah, akan tetapi perputaran yang kedua ini tidak diikuti sama si bahunya, jadi cuman kepalanya aja yang melakukan 45 derajat putar paksi dalam 45 derajat tersebut. Nah, jadi bahu tetap punggung itu bahunya tetap diagonal, sedangkan kepalanya yang sudah memutar 45 derajat, jadi lurus gitu lah tuh. Gitu. Ini sudah di bawah simfisis pubis. Nah, sehingga di setiap mekanisme persalinan akan terjadi torsi bahu dan kepala sekitar 45 derajat. Nah, ketika kepala atau ubun-ubun kecilnya sudah berada di bawah simfisis pubis, maka kepala ini sudah siap nih untuk dilahirkan atau akan melakukan ekstensi. Yang kelima itu ada ekstensi. Jadi ekstensi itu kebalikan dari si fleksi. Kan kalau fleksi itu dagu mendekati dada, sedangkan kalau ekstensi itu dagu menjauhi dada gitu. Nah, akan tetapi saat kepala sudah sampai di dasar panggul, ia tidak akan langsung melakukan ekstensi gitu. Tapi ia akan terus didorong hingga mendesak perineum. Jadi adanya dorongan berlawanan. Yang pertama itu dorongan dari atas, seperti kontraksi uterus, dorongan meneran, dorongan fundus oleh kontraksi. Yang kedua, ada tahanan pada koksigis, sehingga kepala ini yang tadinya masih fleksi dalam keadaan fleksi, sehingga dia akan melakukan ekstensi gitu. Sudah dagunya tidak menempel kepada si dadanya. Nah, ekstensi itu akan terjadi ketika suboksiput atau ubun-ubun kecil sudah ada di bawah atau di depan simfisis pubis yang tadi. Nah, ekstensi ini akan terjadi dengan suboksiput ini sebagai hipomaklion atau titik putar, dan dia akan berada di bawah simfisis pubis, sehingga dengan adanya meneran ibu, maka akan lahirlah tuh secara berturut-turut. Karena kan dengan ekstensi, perineum dan introitus vagina itu semakin tegang. Makanya nanti si UK atau ubun-ubun kecilnya itu ada sebagai titik pusat penggerakan. Lalu kemudian lahirlah tuh UUK, UUB, sinisput, mata, hidung, mulut, dan dagu. Nah, ketika seluruh kepala bayi ini sudah lahir, nanti dagunya si bayi ini akan berada di atas anus si ibu. Nah, yang keenam itu ada external rotation atau putar paksi luar. Tadi kan setelah kepala bayi sudah lahir semua, kepala akan berputar 45 derajat. Dia menyesuaikan dengan posisi si bahunya. Kemudian kepala tersebut akan berputar 45 derajat lagi. Itu kan sesuai dengan posisi si bahunya kan, sehingga posisinya itu sama antara kepala dan juga si bahu. Nah, setelah external rotation, maka kepala dan juga bahu akan berputar lagi 45 derajat yang kedua, dibalik seperti semula. Maka sehingga kepala itu yang awalnya tadi oblik
berubah menjadi anteroposterior atau depan belakang. Setelah bayi melakukan external rotation secara sempurna, maka kemudian bayi akan melakukan ekspulsi. Nah, selanjutnya langkah mekanisme persalinan yang terakhir itu adalah ekspulsi. Nah, jadi si bayi ini akan keluar nih sesuai dengan rongga panggul atau dengan sumbu panggul, dimana nanti dia akan keluar dulu nih bahu depannya, kemudian disusul bahu belakang. Ini susah nih. Kemudian lahirlah seluruh badan. Ini bisa nggak ya? Lahir dah. Oe, oe. Selesai. Nah, jadi itu adalah proses mekanisme persalinan. Jadi dia ada 7 langkah dari proses persalinan. Dimana setiap bayi manual atau setiap bayi yang akan dilahirkan pasti akan mengalami langkah-langkah tersebut. Itu tadi mekanisme persalinan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.